Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 19016015. Baiklah, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran daring pada teks deskripsi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, yang dimana siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Sedangkan yang ketiga, media pembelajaran atau alat dan bahan. Sedangkan media pembelajaran sendiri kita menggunakan e-learning dan grup WhatsApp karena mengingat masa pandemi saat sekarang ini. Sedangkan alat dan bahan kita menggunakan handphone dan laptop. Sedangkan sumber belajar yaitu buku paket siswa bahasa Indonesia untuk SMP atau MTSN kelas 8 Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI edisi tahun 2017. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini tentang teks deskripsi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan gambaran penulis. Melalui pengalaman indera tersebut, penulis bisa menuangkan kalimat demi kalimat untuk menjadi satu teks yang utuh. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai bentuk ciri teks deskripsi secara umum. Yang pertama itu menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa yang ada di dalam teks tersebut. Sedangkan yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca menjadi paham. Yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai dengan penjelasan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama yaitu ciri objek, tujuan, dan ciri dari isi teks deskripsi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ciri objek teks deskripsi, yang dimana teks deskripsi ini bersifat khusus, sehingga objek yang dibicarakan kemungkinan berbeda dengan objek lainnya. Contohnya, kalimat deskripsi tentang burung merak dan keistimewaannya, atau teks deskripsi tentang pantai di Jawa Timur yang digambarkan khusus dan berbeda dengan pantai di daerah lain. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan tentang ciri tujuan dari teks deskripsi tersebut, yang dimana teks deskripsi ini bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan sehingga pembaca bisa memahami apa yang dideskripsikan. Yang ketiga yaitu ciri teks deskripsi. Isi teks deskripsi memiliki perincian bagian-bagian objek. Teks deskripsi memakai kata-kata khusus seperti kata ramah, hijau cerah, biru, kuning, emas untuk menggambarkan tempat wisata yang dibicarakan. Teks deskripsi bersifat personal dan memakai kata-kata yang kuat, seperti ombak menggempur, ibuku yang tangguh, kucingku yang lucu. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga kesimpulan. Baiklah, kita pertama akan menjelaskan tentang identifikasi. Identifikasi ini sendiri adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Sedangkan deskripsi, bagian kedua isi berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misalnya pada bagian komposisi warna dan kesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar, misalnya penulis membandingkan antara suara burung merak dengan suara dari jenis burung berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Yang ketiga yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan ini adalah tahap akhir yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh atau tidak. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan pemakaian bahasa teks deskripsi.
Teks deskripsi ini memakai kata umum, kata khusus, dan kalimat penjelas, yang dimana kata umum adalah kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas, contohnya kata melihat dan membaca. Kata khusus memiliki cakupan kata yang lebih sempit, contohnya kata khusus yaitu menjinjing, melirik, menendang, indah, menakjubkan, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalimat penjelas pada teks deskripsi itu sendiri berguna untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat perinci ini untuk memperjelas kalimat utamanya. Contoh kalimat utama yang dipakai di dalam teks deskripsi ini biasanya contohnya seperti ibuku orang yang sangat sabar. Kemudian pada kalimat perinci misalnya, ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang mencari nafkah untuk kami. Yaitu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu contoh teks deskripsi. Diambil dari buku elektronik Indahnya Negeriku, berikut contoh teks deskripsi tentang rumah gadang. Judulnya yaitu Rumah Gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat merawat keluarga, sebagai tempat melaksanakan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam negeri. Rumah adat ini juga disebut sebagai rumah begonjong karena bentuk atapnya yang melengkung runcing dan disebut gonjong mirip lengkung tanduk kerbau. Rumah gadang berbentuk segi empat yang mengembang ke atas. Lengkungan badan rumahnya landai seperti badan kapal. Rumah gadang berupa rumah panggung dengan lantai papan sekitar 1 atau 2 meter di atas permukaan tanah, dan terdapat tangga di bagian depan rumah. Bagian dalam rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar adalah bagian antara deretan tiang dengan belakang, sedangkan ruang adalah bagian antara tiang kiri dan kanan. Lanjar belakang berfungsi sebagai kamar tidur, lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan dan ruang keluarga, dan lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Bagian dinding rumah gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan bagian belakang dari bahan bambu. Papan dinding dipasang vertikal, sementara semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai diberi ukiran, sehingga seluruh dinding menjadi penuh ukiran. Penempatan motif ukiran bergantung pada susunan dan letak papan pada dindingnya. Pembuatan ukiran ini sangat rumit dan memakan waktu yang lama. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dan mengerti seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sekian materi dari saya. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.